Dulu, kalau misalkan kita mau berdagang, kita harus sewa lahannya terlebih dahulu. Terus, kalau misalkan mau berbelanja, kita harus datang ke tokonya juga. Dan yang terakhir, kalau mau melakukan transaksi hanya dengan uang tunai atau dengan sistem barter. Tapi, semenjak teknologi semakin berkembang, kita bisa melakukan 3 kegiatan tersebut hanya dalam sebuah gadget saja. Nah, jadi kali ini saya akan membahas seputar e-commerce dan digital payment. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM 25111774068 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2025C, mata kuliah Literasi Digital dengan kode LD063 yang diampu oleh Bapak Aziz Suroni. Saat ini e-commerce di Indonesia berkembang semakin pesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwasannya nilai transaksi di e-commerce itu pada tahun 2024 mencapai sekitar 1.288,93 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini itu menunjukkan bahwasannya masyarakat di Indonesia sudah semakin sering dan semakin terbiasa melakukan transaksi online, baik dari marketplace maupun media sosial lainnya. Nah, untuk itu, pemahaman mengenai e-commerce dan sistem pembayaran digital sangatlah penting supaya transaksi online terasa lebih efisien dan lebih aman. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dari e-commerce. Jadi e-commerce itu merupakan kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet berbasis aplikasi atau website. Nah, dalam praktiknya e-commerce itu memiliki beberapa jenis. Berikut jenis-jenisnya. Nah, jenis e-commerce yang pertama itu ada bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ini itu transaksi yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian jenis yang kedua itu business to public administration. Transaksi yang terjadi dalam B2PA ini itu transaksi antara sebuah perusahaan dengan instansi publik atau lembaga pemerintah. Yang ketiga itu business to customer atau B2C, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen secara langsung. Nah, yang keempat itu ada consumer to consumer. Ini transaksinya itu terjadi antar customer atau antar konsumen. Terus yang kelima itu ada consumer to business. Jadi konsumen itu menawarkan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan. Dan yang terakhir itu ada consumer to public administration. Jadi transaksi yang dilakukan oleh individu atau konsumen kepada instansi pemerintah secara digital. Selanjutnya kita masuk ke pengertian digital payment atau pembayaran digital. Jadi digital payment ini merupakan metode pembayaran dengan menggunakan media elektronik tanpa memakai uang tunai secara langsung. Contohnya seperti ATM card, e-money card, mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Nah, dengan adanya sistem pembayaran digital ini, proses transaksi itu terasa lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih praktis. Nah, selanjutnya e-commerce dan digital payment itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mudah dan efisien. Karena sudah berbasis aplikasi, jadi kita bisa melakukan aktivitas jual beli dan transaksi online itu di mana saja dan kapan saja dalam sebuah gadget dengan internet. Terus yang kedua itu mendukung UMKM. Nah, kita jadi bisa meningkatkan daya beli pasar lokal karena produk yang dihasilkan itu dari dalam negeri. Yang ketiga, jangkauannya luas. Jadi kalau misalkan penjualnya itu berasal dari daerah Jawa Timur, pembelinya itu nggak cuma dari daerah Jawa Timur saja, tapi orang-orang yang berada di luar wilayah Jawa Timur itu bisa menjangkau produk-produk yang dijual oleh pedagang tersebut. Terus yang terakhir itu pencatatan otomatis. Jadi setiap transaksi online, baik pemasukan maupun pengeluaran, itu sudah terdata secara otomatis di dalam sebuah aplikasi digital payment yang digunakan oleh penjual maupun pembeli. Selanjutnya, e-commerce dan digital payment itu memiliki tantangan yang harus kita waspadai. Yang pertama, keamanan data. Karena saat ini keamanan data mudah diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi kita perlu waspada. Oleh karenanya kita perlu mengamankan data dan akun kita supaya tidak mudah diretas. Terus yang kedua, penipuan online. Saat ini modus penipuan online itu sudah banyak. Contohnya seperti pengiriman file atau hipnotis dalam sebuah telepon. Kita tidak perlu membalas chatnya, membuka filenya, atau mengangkat teleponnya. Karena kalau kita melakukan aktivitas tersebut, penipuan online selanjutnya itu bisa terjadi kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Terus yang ketiga itu ketergantungan internet. Karena sudah berbasis aplikasi, jadi setiap kali kita mau melakukan transaksi online ataupun kegiatan jual beli, gadget kita itu harus selalu tersambung dalam internet, baik wifi maupun kuota. Terus yang terakhir itu mendukung sikap konsumtif. Nah, sikap inilah yang perlu kita waspadai. Jadi setiap kali kita mau membeli sesuatu, kita harus pikirkan terlebih dahulu apakah produk tersebut memang sangat kita perlukan atau malah tidak kita perlukan sama sekali. Nah, ini merupakan contoh alur pembelian barang menggunakan aplikasi e-commerce berupa TikTok Shop dengan metode pembayaran digital Kris lewat aplikasi Livin by Mandiri.